Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Royal Investment Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Wijen Pontus, Elliotician Royal Investment Sekuritas. Mas Wijen, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSG menguat kembali, kemarin juga menguat, hari ini juga menguat. Nah, ini apakah masih dipengaruhi oleh sentimen dari Pilpres Amerika ataukah ada sentimen domestik lain yang mempengaruhinya? Betul, pertama memang saya rasa masih sangat dipengaruhi oleh sentimen pemilu Amerika ya, di mana saat ini polling dan hasil sementara ya, electoral vote itu sementara masih mengunggulkan Joe Biden ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa ini bukan hasil final ya, karena masih ada beberapa state gitu yang belum selesai dalam melakukan penghitungan suara. Lalu yang kedua, sentimen yang mendorong pergerakan IHSG memang dari hasil GDP kemarin. Memang betul bahwa GDP Q3 memang terkontraksi begitu ya, sehingga menyebabkan IHSG secara teknis mulai masuk ke zona resesi. Tetapi actually sebetulnya angka real GDP kemarin itu tidak jauh beda daripada ekspektasi. Memang sedikit lebih rendah, tapi tidak terlalu jauh beda, dan pada dasarnya kontraksi yang terjadi di Q3 kemarin ini sebetulnya ini sudah terdiskon pada pergerakan market selama beberapa bulan terakhir, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita berandai-andai untuk bicara soal ekspektasi pasar begitu ya, analisa Anda seperti apa? Ketika misalnya Biden kan saat ini memperoleh suara yang terbanyak begitu, walaupun hasilnya belum final. Apa yang diharapkan oleh para investor ketika misalnya Biden memenangkan pertarungan ini? Betul, sebenarnya yang paling penting adalah pertama kepastian ya, jangan sampai pemilu US ini berlarut-larut, artinya ada tuntutan dari salah satu pihak dan sebagainya sehingga memperpanjang atau memperlama proses dari pemilu Amerika itu sendiri. Lalu yang kedua, memang ketika Demokrat ini menang, artinya ini akan cukup bagus terhadap emerging market ya, karena apa? Karena memang kebijakan Biden ini lebih konservatif, yang pertama, yang berbeda dengan Trump yang memang selama ini cenderung lebih agresif begitu ya, dan cenderung dia sangat nasionalis sekali, sehingga menyebabkan memang industri dari Amerika sendiri memang cukup bagus meningkat, tapi akibatnya impor yang dilakukan Amerika terhadap negara-negara lain ini kurang baik. Tapi dengan adanya Biden yang terpilih ini, ekspektasi dari para pelaku pasar artinya Amerika akan lebih welcome lagi terhadap impor, lalu akan akhirnya meningkatkan hubungan relasi dan perdagangan antara Amerika dengan negara-negara emerging market dan juga negara-negara yang lain seperti itu. Oke, pengaruh respon kebijakan Biden ketika nanti misalnya ternyata misalnya Biden terpilih menjadi presiden Amerika, bagaimana pengaruhnya terhadap dana asing yang masuk ke Indonesia? Tentu kalau kita perhatikan ya, artinya seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kebijakan Biden ini akan sangat pro terhadap emerging market, sehingga tentu ini akan membuat arus dana kembali lagi kepada Indonesia, dan ini sebenarnya terlihat pada pergerakan IHSG selama 2 hari ini. Kemarin kita net buy hampir 1 triliun dan saat ini juga net buy masih di atas 600 miliar begitu ya. Artinya ekspektasi Joe Biden yang menang saja sudah membawa adanya inflow ke dalam pasar saham Indonesia. Tentu ketika ini menjadi final, artinya sudah pasti begitu, tentu akan berimbas lebih banyaknya atau lebih besarnya dana investasi asing yang masuk ke pasar modal Indonesia lagi, seperti itu. Oke, baik. Bicara soal emiten pertambangan mungkin, ini kalau pengaruhnya ketika Biden terpilih seperti apa, Mas? Sebenarnya yang perlu disoroti adalah nanti tidak semua sektor pertambangan akan berdampak positif ya. Secara overall akan netral, tapi ada beberapa sektor pertambangan yang lebih jauh diuntungkan, terutama di sektor nikel ya. Karena kebijakan Biden sendiri sebenarnya sangat pro terhadap sumber energi terbarukan begitu, terutama di mobil listrik ya. Dan tentu ini akan berdampak sangat cukup bagus terhadap emiten-emiten berbasis nikel begitu ya, karena nikel ini kan dibutuhkan untuk pembuatan baterai begitu ya, baterai. Dan kita juga ketahui bahwa memang ada wacana bahwa Tesla juga akan membuat pabrik di Indonesia. Tentu ini akan dampaknya sangat luar biasa sekali jika Biden memenangkan pemilu US di tahun 2020 ini.
Oke, pengaruh dari Antam dan juga Inco dengan pengaruh proyek baterai nikel ini seperti apa? Tentu tadi yang saya sampaikan ya, ketika memang Biden ini menang artinya dan juga nanti Tesla juga artinya sudah betul-betul membangun pabriknya di Indonesia, tentu ini akan menjadi sentimen yang bagus untuk Inco dan Antam. Dalam artian tentu pendapatan Inco dan Antam juga akan meningkat begitu ya, karena pasti akan ada permintaan yang luar biasa terhadap nikel untuk mensuplai baterai daripada mobil-mobil listrik yang ada seperti itu ya. Oke, saya ingin bicara soal tren kalau kita breakdown begitu soal tren IHSG. Ini kan sudah masuk ke penghujung tahun 2020, tinggal 2 bulan November, Desember begitu ya. Nah, kalau dilihat ini seperti apa? Apa yang harus direkomendasikan atau yang bisa direkomendasikan kepada investor soal ini? Apakah harus buy atau misalnya terhadap saham-saham yang big cap, second line ataupun third line? Sebetulnya yang diperhatikan adalah seperti ini. IHSG ada resistance yang cukup penting ya di level 5.381 sampai 5.385 begitu ya. Dan harusnya dalam minggu depan ini harusnya akan break. Dan jika IHSG berhasil break di level resistance yang saya sebutkan tadi, harusnya nih IHSG akan berpulang sangat mungkin sekali untuk kembali ke level 5.500 menjelang akhir tahun begitu ya. Oleh karena itu sebetulnya ini artinya tren IHSG secara keseluruhan masih uptrend untuk jangka pendek dan jangka menengah masih uptrend. Tetapi yang perlu di-highlight oleh para investor sebetulnya adalah momen ketika kita beli. Artinya tentu dengan kenaikan IHSG yang sudah naik 2 hari dan kemungkinan besar hari Senin masih akan naik meskipun terbatas begitu ya. Tentu ini akan menyebabkan adanya pullback begitu ya atau koreksi pendek. Nah, menurut hemat saya sebetulnya yang saya sarankan sebetulnya kalau sudah ada posisi saat ini sebaiknya lakukan profit taking terlebih dahulu. Nanti kalau IHSG turun, apalagi turun ke level 5.050 sampai 51 begitu ya, ini Anda bisa melakukan pembelian kembali atau buyback kembali begitu. Karena memang tren IHSG seperti yang saya sampaikan tadi harusnya akan masih naik hingga paling tidak hingga Desember ke depan dengan target 5385 terdekat. Kalau itu break maka dia arahnya akan ke 5.500 seperti itu. Oke, baik. Untuk peluang esok, peluang di awal pekan minggu depan seperti apa kira-kira? Dan level support dan resistennya, Mas Wijen? Oke, untuk level resisten dari IHSG pertama level minor resisten ada di 5350, lalu yang kedua 5381 sampai 5385. Ini resisten yang cukup menurut saya cukup vital untuk minggu depan. Lalu untuk supportnya sendiri untuk minggu depan selama 1 minggu yang perlu diperhatikan oleh investor ini ada di sekitar level 5200, lalu yang kedua di 5050 sampai 5100 ini area-area support yang perlu diperhatikan untuk 1 minggu ke depannya. Oke, baik. Semakin terlihat jelas clarity-nya agar ke depan investor juga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk investasi. Terima kasih Mas Wijen untuk waktunya bersama kami dalam Closing Market.